Apakah latihan Tentera Nasional Indonesia yang mengerikan di dunia? Roll the intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Yusrizal Yusof. Dan buat pertama kali yang datang ke channel ini, jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng, like, komen dan share video ini. Terima kasih diucapkan kepada pendukung-pendukung channel Yusrizal Yusof dan yang telah subscribe pada channel ini. Semoga anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Pada hari ini, aku nak buat reaksi berkenaan dengan video latihan Tentera Nasional Indonesia. Apakah yang membuatkan Tentera Nasional Indonesia ini begitu kental, begitu jitu, begitu padu semangat dan jiwa dia orang Di video inilah aku akan membuat reaksi sebentar lagi. Aku dapat daripada channel Inside Story. Tajuk video dia ialah latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia. Korang jangan lupa subscribe kepada Inside Story channel. Okey, kita bacakan sedikit dia punya about description dia. This channel is information about army, politics, entertainment and others. Dan di situ dia ada sertakan link Facebook page. Okey, jangan lupa like sekali Facebook page Inside Story ni More info. Okey, join pada 2015 dan 8,821,940 view. Okey guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita react video daripada Inside Story ni. Okey guys, kita standby untuk mereact video dia sebentar lagi. Teropong jangan dilupakan, nanti tak nampak. Okey guys, kita mula dari sekarang. 1, 2, go. Kehebatan pasukan elit TNI memang kerap jadi sorotan dunia. Namun, untuk menjadi prajurit pasukan khusus tidaklah mudah. Mereka harus menjalani latihan yang benar-benar gila dan dianggap mengerikan oleh banyak pihak. Bahkan, latihan dan pendidikan yang dilalui para prajurit pasukan elit ini sangat dekat dengan nyawa. Sejatinya, sangat banyak jenis latihan mengerikan yang harus dijalani para prajurit pasukan elit TNI. Berikut rangkuman 5 latihan mengerikan prajurit pasukan elit TNI yang disebut-sebut gila dan mengerikan. Pertama, Doper. Guys Salah satu media di Inggris, Daily Mail, pernah memuat laporan tentang kegilaan latihan pasukan elit Indonesia. Media asing tersebut seolah heran dan media asing pernah membuat laporan berkenaan dengan training Doper ni Training Doper. Nama dia Doper Doper ni training macam yang peluru tu gila yang dilakukan pasukan elit Indonesia. Yalah, peluru tajam tu Peluru-peluru itu bisa terlihat sangat mencolok di dekat para tentara saat mereka melangkah melintasi lumpur dengan seragam yang nyaris tak terlihat. Tulis Daily Mail. Dalam artikel tersebut, Daily Mail memang mengulas video yang memperlihatkan latihan TNI. Video tersebut memperlihatkan 6 orang prajurit yang sedang dilatih diperintah untuk merayap maju di dalam lumpur dalam 3 barisan. Beberapa orang instruktur tampak berdiri di atas menara sambil menenteng senapan tersebut. Sejurus kemudian, kedua instruktur tembakan jarak dekat guys Jarak dekat itu kalau kena guys, memang parah guys. Memang parah. Itu memberondong sekeliling kanan dan kiri ke 6 prajurit yang sedang merayap. Peserta Doper, saya ingatkan kembali anggota badanmu, jangan liar. Terlihat salah satu instruktur sebelum para jangan liar tu maksud dia janganlah kesana kemari ikut aja garis track yang ada dekat lumpur tu. Tu maksud dia. Prajurit itu merangkak. Setelah merangkak, komando ke-6 prajurit itu langsung merayap. Dalam sekejap, peluru-peluru tajam lantas menghujani sekeliling prajurit-prajurit yang sedang dilatih. Mengerikan. Di kalangan TNI, latihan itu sangat berbahaya. Ini disebut dengan latihan Doper. Bahkan, menurut penuturan anggota TNI yang pernah berlatih bersama. Jadi, instruktur yang tukang tembak tu sudah pastinya memang orang yang sangat cekap guys sebab bila dia tembak, percikan air naik percikan air naik sudah pastinya akan menjadi pandangan tu akan jadi tak nampak Jadi
yang instruktur yang tembak tu mesti pakar dalam membuat latihan ni Kalau tak memang dia takkan buat lah. Weh, ngeri guys. Pasukan Kita lanjut luar negeri. Tentara asing begitu ketakutan dan tidak mau melakukan dom. Yang kedua, survival. Dan siksaan ala Kopassus. Salah satu pasukan elit TNI yang disegani dunia adalah Kopassus. Ular tu. Korps Baret Merah ini memiliki standar latihan yang sangat tinggi dan bisa dianggap mengerikan. Okay guys, korang tengok dekat video ni ular dia sebenarnya yang aku diberitahu dia bukan ular aja guys, dia macam-macam lagi binatang-binatang liar ikut mana yang ada lah, mana yang dapat. Itu dia. So ini latihan survival, memang dia kena jalani latihan macam ni sebab kita tak tahu keadaan dalam hutan tu nanti macam mana. Okay, senang ke susah ke dapat makanan. Okay guys, kita teruskan. Hal itu pernah dituliskan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edy Wibowo yang pernah menjalani latihan komando Kopassus dalam buku Pramono Edy Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan. Salah satu yang diulas adalah pelatihan survival para calon prajurit komando. Menurutnya, calon Kopassus harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Apa saja? Prajurit-prajurit itu harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan tumbuhan yang bisa dimakan. Mereka juga harus mampu berburu binatang liar hanya untuk sekedar bertahan hidup. Mampu berburu Jadi pengetahuan tentang tumbuhan-tumbuhan yang beracun, yang tak beracun, yang mana boleh makan, yang mana tak boleh makan, semua diajar dalam latihan survival ni guys. Okay, kita teruskan. Pada latihan itu masuk ke tahap Hell Week alias Minggu Neraka. Hell Week. Nah, yang dianggap terberat adalah materi latihan pelolosan atau camp tawanan. Latihan camp tawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal. Mereka diminta untuk tiba di titik yang sudah ditentukan paling lambat pukul 10 malam. Selama pelolosan, prajurit calon Kopassus harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Jika ada prajurit yang tertangkap, maka itu berarti neraka. Sampai kena sepak sebab untuk dia disadarkan akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para instruktur yang berperan sebagai musuh bakal menyiksa prajurit untuk mendapatkan informasi. Ya, latihan JJK pun ada sebegini Memang beginilah latihan yang dijalankan oleh Gerak Khas Komando Malaysia Okey, kita lanjut guys. Prajurit harus mampu mengatasi penderitaan. Meski disiksa seberat apapun, mereka tidak boleh membocorkan informasi. Bagi prajurit yang tidak tertangkap, mereka juga harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. Selama 3 hari mereka menjalani latihan di camp tawanan. Di sana mereka disiksa secara fisik dan nyaris mendekati daya tahan manusia. Yang ketiga, renang dengan tangan dan kaki terikat. Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dahulu, satuan ini bernama Kipam, Komando Intai Para Amfibi. Dulu nama dia Kipam sebelum ditukar kepada Taifib Yon Taifib Nama dia Kipam sebelum ni. Semua prajurit marinir bisa bergabung dalam Yon Taifib. Untuk bisa menjadi anggota Yon Taifib, mereka harus diseleksi sesuai. Okay guys, Yon Taifib adalah Batalion Intai Amphibia yang sebelum ini nama dia Kipam. Okay, kita teruskan guys. Dengan persyaratan mental, fisik, kesehatan dan telah terdinas aktif minimal 2 tahun. 2 tahun. Seperti dilansir dalam tnial.mil.id, metode pelatihan Yon Taifib dibagi dalam beberapa tahap. Misalnya, medan darat, medan udara, laut, dan di bawah air. Pendidikan Yon Taifib dilakukan selama 9 bulan dan bertempat di Pusdiksus Kofdimat, yang kemudian dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Pertempuran.
Sedangkan latihan-latihan yang harus mereka jalani adalah selam kedalaman, selam tempur, infiltrasi bawah air dan selam SAR, pengintaian hidrografi. Oke guys. Bahkan untuk materi menembus gelombang, para siswa Yontai VIP harus menaklukkan pantai selatan Jawa yang dikenal dengan gelombang yang rata-rata tingginya lebih dari 10 meter. Berenang jarak jauh merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan siswa Yontai VIP. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Koncomoyo. Teluk Koncomoyo jauh sekitar 12 km. Di sana, para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi, serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Salah satu latihan yang dikenal mengerikan adalah para personel Yontai VIP diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. Keempat, makan ular. Makan ular. Sejatinya, tak hanya Kopassus yang lihai memakan dan meminum darah ular. Hampir semua Oke guys, tadi latihan survival ada makan ular juga. Dan nombor 4 ni latihan dia makan ular tu termasuk dalam salah satu latihan dia juga Oke guys, kita teruskan. Tuan di TNI juga berlatih untuk memakan ular. Apalagi dilatih, dalam pelatihan survival, makan ular tu dilatih. Mereka biasanya diajarkan untuk memakan ular guna mempertahankan hidup. Kelima, Hell Week ala Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska adalah pasukan elit atau khusus dalam TNI Angkatan Laut. Kopaska secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk ditugaskan dalam masa Irian Jaya. Pasukan ini sejatinya sudah ada sejak 1950. Dah lama guys pasukan ni. Perekrutan Kopaska biasanya diadakan setahun sekali. Setahun sekali dia adakan pemilihan dia. Perekrutan dia yang boleh mendaftar. Salah satu latihan Kopaska yang terkenal adalah Hell Week atau Minggu Neraka. Hell Week dilakukan di akhir fase pertama latihan pendidikan Kopaska. Bagi siswa calon Paska, Hell Week begitu mengerikan. Dalam buku spesialis pertempuran laut khusus, setiap calon Paska tak pernah tahu kapan rangkaian Hell Week akan dimulai. Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas atau saat tertidur lelap. Tiba-tiba mereka bisa dibangunkan untuk mengarungi lautan dan gelapnya malam. Atau mungkin saat terlelap baru 10 menit mereka langsung disuruh untuk halang rintang. Push up dan pull up. Memang tak lena tidur guys Tak hanya itu, kadang di tengah siksaan mereka juga diminta untuk mengerjakan evaluasi materi yang diperoleh dalam kelas. Biasanya, hari Hell Week dibuka dengan ritual melahap nasi komando bersama. Nasi komando merupakan hasil adukan dari nasi, lauk pauk, telur mentah, dan minyak ikan dan terasi. Makanan tersebut ditaruh dalam satu tempat. Kemudian siswa Paska diminta untuk memakan nasi komando secara bergiliran. Jika ada yang muntah di tempat itu, maka yang berikutnya tetap harus memakan nasi komando itu hingga habis. Sebagai pelepas dahaga, minuman yang diberikan atau mental jamu Jamu ini memang menyehatkan, tapi mungkin merupakan minuman paling pahit di dunia. Tiap hari porsi tekanan harus ditambah hingga benar-benar memaksakan seseorang untuk bertahan di titik maksimal. Itulah 5 latihan TNI paling mengerikan versi Instastory. Menurut Anda, manakah yang paling mengerikan? Yang mana paling mengerikan? Habis guys? Okey guys, habis Yang mana yang paling mengerikan, korang boleh komen di bawah. Adapun begitu, latihan makan ular tu boleh dilatih. Yang mengerikan tu adalah latihan yang terjun ke laut dengan tangan dan kaki terikat. Itu yang sangat mengerikan Sekian saja reaction aku berkenaan dengan latihan Tentera Nasional Indonesia yang paling mengerikan di dunia. Dan tekan butang like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku dan jangan lupa, sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.